Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, apa kabar kalian? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Di kali video ini kita akan membahas tentang hal yang akan terjadi kepada jenazah pertama saat masuk ke liang lahat. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasannya, bagi saudaraku yang menyukai video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk subscribe video ini agar menambah semangat kami. Saudaraku yang beriman, berbicara tentang kuburan dalam sudut pandang orang Indonesia, terdapat banyak sekali mitos-mitos yang sudah lama dipercaya oleh masyarakat kita. Beberapa di antaranya ada yang meyakini bahwa tali pocong dari kuburan baru dapat digunakan untuk sebuah ritual gaib. Sebenarnya, kuburan atau alam baru telah dijelaskan secara detail dalam ajaran agama Islam. Bahkan saking detailnya, kondisi pertama yang akan dialami para penghuni kubur juga diterangkan melalui hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena itu, daripada mempercayai mitos-mitos yang beredar, lebih baik nonton video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Percaya atau tidak, seluruh insan yang hidup di muka bumi ini sebenarnya bisa memilih bagaimana akhir dari kehidupannya. Karena itu, sebagai makhluk yang diberi akal, pikiran, hal paling krusial yang harus dilakukan oleh setiap manusia adalah menentukan cara hidup yang akan dijalani. Pada dasarnya, sebuah perjalanan yang dilalui oleh manusia, entah itu jalan kebenaran atau kemaksiatan, merupakan lintasan menuju kematian kita. Ditambah lagi, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi kematiannya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Menurut Imam Al-Nawawi radhiyallahu anhu dalam kitabnya berjudul Hadis Barusan, ialah saat manusia dibangkitkan dari kuburnya menuju padang mahsyar, maka wajah amal dan bentuk tubuh lainnya tak berbeda saat mereka menghembuskan napas terakhir. Kondisi tersebut semakin diperjelas pada hadis Nabi yang lain, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah ada seorang yang melakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali dia akan bangkit di hari kematian masih dalam keadaan terluka. Lukanya mengeluarkan darah segar tetapi baunya sangatlah wangi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ironisnya, apabila hadis tadi dihubungkan dengan kondisi yang terjadi zaman sekarang, kemudian membayangkan bagaimana kasus kematian yang ada di negeri ini, maka kita akan dibuat ngilu, ketakutan lantaran hampir di setiap tahunnya selalu ada kasus kematian yang tergolong menyedihkan. Lihat saja pada tahun 2015 sekitar 50 orang warga Indonesia meninggal karena overdosis obat-obatan. Di tahun 2022, sebanyak 7 orang yang meregang nyawa akibat keracunan miras. Bagian yang paling membuat kita harus menarik nafas panjang-panjang adalah kasus kematian seorang lansia di atas tubuh perempuan PSK. Na'udzubillah min zalik. Terlepas dari bagaimana kondisi seorang manusia saat pertama kali dibangkitkan, masih ada satu fase yang penting untuk kita semua ketahui, di mana sebelum dikumpulkan di padang mahsyar, setiap manusia harus menjalani kehidupan di alam kubur atau di alam barzah.
Terlebih dahulu, pasalnya banyak orang yang terkadang lupa jika dalam ajaran agama Islam, alam kubur atau alam barzah, bisa disebut dengan alam barzah, merupakan tempat persinggahan pertama yang akan menentukan bagaimana nasib seorang hamba nantinya. Ditambah lagi yang namanya kuburan jauh dari kata luas dan tak memiliki penerangan, dikenal sebagai tempat menyeramkan dan dapat mengintimidasi apa saja yang akan berada di dalamnya. Mengejutkannya, perasaan intimidasi atau perasaan takut yang tak terbentuk sering dialami oleh sahabat Nabi sekaligus khalifah ketiga umat Islam, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hal itu terjadi ketika seorang hamba sahaya, Utsman bin Affan, melihat sang khalifah menangis setiap kali berdiri di sisi kuburan. Karena merasa heran, hamba sahaya itu pun memberanikan diri untuk bertanya, "Wahai tuanku, mengapa engkau sering menangis ketika melihat kuburan? Namun engkau tidak menangis tak kala mendengar cerita surga dan neraka." Sang khalifah lalu menjawab, "Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kuburan adalah tempat pertama dari kehidupan akhir. Jika seorang selamat darinya, maka kehidupan setelahnya akan lebih mudah. Namun jika seorang tidak selamat darinya, untuk kehidupan setelahnya bisa dipastikan akan lebih sulit." Dan Rasulullah SAW bersabda juga pernah berkata, "Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih menyeramkan daripada kuburan." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Enggak bisa dipungkiri, kondisi menyeramkan dan menakutkan alam barzah memanglah benar adanya. Apalagi banyak keadaan mencekam lainnya yang akan dirasakan oleh sang jenazah sejak detik maupun menit pertama saat telah berada di alam kubur. Karena itu, bagi kalian yang sedang menonton video ini, kami sarankan untuk menyimak baik-baik satu persatu keadaan yang akan kita alami pada 1 menit pertama di alam kubur pertama. Dimulai saat setelah jenazah dikuburkan. Jasad yang dulunya merasa kotor bila tersentuh dengan tanah, justru terkujur kaku di bawah tumpukan tanah. Kesepian akan melanda, semua akan merasa asing dan tempat tersebut, entah dia seorang mukmin maupun kafir. Selanjutnya, kesepian akan berubah menjadi kesedihan setelah proses pemakaman selesai dan sanak keluarga telah meninggalkan kuburan. Pada saat itu, malaikat maut akan mengembalikan ruh kepada jasadnya, dan malaikat munkar dan nakir pun datang dengan membawa setumpuk pertanyaan. Namun ternyata sebelum penghuni kubur diserang berbagai pertanyaan. Dalam salah satu hadis gaib disebutkan bahwa ketika si mayit berada di dalam kubur, beberapa malaikat mengambil segenggam tanah lalu melemparkan tanah itu kepada pengantar jenazah sambil berkata, "Pulanglah ke rumah kalian masing-masing. Mudah-mudahan Allah membuat kalian melupakan orang-orang yang telah meninggal ini." Hadis riwayat Tirmizi dan Muslim. Tak butuh waktu lama setelah orang terakhir meninggalkan lokasi pemakaman, suara langkah kaki orang itu masih terdengar di telinga penghuni kubur. Munkar dan Nakir pun memerintahkan sang jenazah untuk duduk dan mulai menyerang dengan berbagai pertanyaan. Akan tetapi menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab tafsir Ulum Al-Akhirat menuturkan bahwa sebuah riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang pertama kali terjadi pada mayat begitu ia masuk ke dalam kuburan? Beliau menjawab, "Wahai Ibnu Mas'ud, belum ada seorang pun yang menanyakan hal ini kepadaku selain kamu. Tapi dengarkanlah apa yang aku katakan. Pertama-tama si mayit akan mendengarkan suara malaikat yang berkata, 'Hai hamba Allah, tulislah amalanmu.' Penghuni kubur menjawab, 'Aku tidak punya tinta dan kertas.' Malaikat selalu berkata, 'Dan kapanmu adalah kertas, mudahmu adalah tintanya, dan diammu sebagai penanya.' Setelah penulis sendiri tercatat amalnya, malaikat kemudian mengambil dan mengeluarkan itu di lehernya. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Dan tiap-tiap manusia itu telah kami keluarkan catatan-catatan amalnya di lehernya, dan kami keluarkan bagiannya pada leher. Di hari kiamat sebuah kitab dalam keadaan terbuka." Al-Quran Surah Al-Isra ayat 13. Setelah malaikat mengalungkan catatan amal di leher penghuni kubur, pertanyaan pertama yang dilontarkan adalah, "Apa yang kamu ketahui tentang Muhammad?" Bagi yang bisa menjawab, maka akan dilapangkan kuburnya. Namun bagi yang tidak bisa menjawab, malaikat akan memukul leher bagian belakangnya menggunakan palu besi hingga semua makhluk kecuali jin dan manusia mendengar jeritan kesakitan. Sedikit berbeda dengan kisah tadi. Di salah satu hadis yang panjang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika salah seorang dari kalian dikubur, dua malaikat berkulit hitam dan bermata biru akan mendatangi kalian. Yang satu bernama Munkar dan yang satunya bernama Nankir. Ketika orang beriman ditanya dan menjawab dengan benar, malaikat itu berkata, 'Kami tahu bahwa kamu akan menjawab seperti itu.' Kemudian kuburannya pun dilapangkan seluas 70 kaki atau 70 hasta dan diberi penerangan. Ironisnya, apabila malaikat bertanya kepada orang kafir, maka ia hanya bisa berkata, 'Aku tidak tahu.' Maka malaikat kemudian menyempitkan kuburannya sehingga tulang-tulangnya remuk, dan lebih menyedihkan lagi, terus-menerus memberi siksaan hingga akhir kebangkitan. Hadis riwayat Tirmizi. Mendengar beberapa dalil di sepanjang video ini, khususnya kejadian-kejadian di alam kubur, mungkin kalian membayangkan jika dalam 1 menit pertama saja kita sudah merasakan kesepian, ketakutan, dan ujian-ujian lainnya. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang mendapatkan siksa kubur hingga hari kiamat? Semoga kita semua selalu dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala di jalan kebenaran. Amin ya robbal alamin. Saudaraku yang beriman, sudah beberapa siapkah kalian menghadapi kematian serta pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir? Wallahu bissawab. Terima kasih banyak saudaraku yang beriman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.